Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang kantin kejujuran. Apakah akad jual beli dengan model kantin kejujuran sah atau tidak? Karena praktek jual beli seperti ini sudah dipraktekkan di sebagian sekolahan, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya tentang sah dan tidaknya akad jual beli ini. Jangan sampai tujuan kita untuk melatih anak-anak agar jujur, tapi di sisi lain kita terjatuh dalam kemungkaran yang lain. Jangan sampai. Nah, sehingga penting untuk dikaji apakah sah atau tidak. Penulis kitab mengatakan kantin kejujuran. Penjual meletakkan barang di kantin hanya dengan menuliskan harga setiap barangnya. Misal aqua 5.000, misal gorengan 1.000. Di situ hanya dicatat. Jadi ada daftarnya seperti itu. Dan pembeli dipersilahkan untuk mengambil sendiri dengan meletakkan uang senilai dengan harga barang di tempat yang telah disediakan. Jadi kalau mau beli ya silahkan letakkan uang di kotak misalkan. Sehingga dalam praktek jual beli ini, ikhwan wa akhwat fillah, tidak ada apa? Ijab qabul secara langsung. Saya jual, saya beli, tidak ada. Yang ada menyerahkan uang, kemudian ambil barang. Jadi penjualnya tidak ada. Penjualnya tidak ada. Maka apakah transaksi seperti ini dibolehkan sementara penjualnya tidak ada? Sementara penjualnya tidak ada. Maka jawabannya, dalam transaksi di kantin kejujuran tidak terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Tidak terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada komunikasi di antara mereka. Berarti tidak ada ijab qabul dalam transaksinya. Jadi ijab itu apa? Saya jual, qabul saya terima. Saya beli. Kalau jumhur mengatakan ijab pasti dari penjual, qabul dari pembeli. Tapi kalau madhab Hanafi
Mana yang lebih dulu itulah ijab, yang terakhir itulah qabul, seperti itu. Ini menurut Hanafi. Kita bisa masukkan dalam salah satu contoh jual beli mu'attah, ya, dan sudah kita bahas ya. Jadi jual beli mu'attah itu memang tidak ada ijab qabul dengan lisan, tidak ada, ya, tidak ada. Maka secara hukum transaksi ini dibolehkan, karena sebenarnya penjual ada, hanya saja dia tidak berada di tempat transaksi. Ada penjualnya, tapi dirinya tidak hadir di tempat transaksi. Hal ini dibuktikan dengan kerelaannya untuk meletakkan barang dan memasang harga barang di tempat yang telah disediakan. Berarti kan ada penjualnya, ya, cuma memang tidak hadir. Dan bukan syarat di dalam sebuah transaksi penjual harus ada di majlis akad, tidak harus. Jadi kalau Pak Budi mau jual barang, maka tidak harus berada di tempat transaksi. Pemiliknya di rumah. Oh, jenengan nanti datang ya ke tempat ini, silakan ambil barangnya. Boleh tidak? Ya boleh, tidak masalah. Karena sikot akad tidak harus dalam bentuk ijab qabul menurut jumhur ulama. Ya, alasannya karena sikot, ya, akad itu, sikot itu maksudnya apa? Ya, ucapan. Jadi ucapan ijab qabul itu tidak harus dengan lisan, ya, atau sikot akad itu tidak harus dengan ijab qabul, ya. Dan sudah kita bahas ya, bisa dari pembeli mengatakan saya jual, kemudian pembeli menyerahkan uang tanpa ngomong, kemudian langsung ambil barang, tidak masalah. Atau sebaliknya, pembeli yang ngomong saya beli ya, akhirnya penjual menyerahkan barang kemudian terima uang tanpa ada ucapan, dan ini juga dibolehkan. Atau yang ketiga, dua-duanya nggak ngomong, kasih ambil. Dan ini yang sering terjadi di mal-mal sekarang. Maka ini dibolehkan, ini diperbolehkan menurut jumhur ulama. Sehingga Allah Ta'ala a'lam bishawab, pendapat yang kuat, transaksi dalam kantin kejujuran maka akadnya dianggap sah. Jadi kalau akadnya sah, berarti perpindahan juga sah, ya. Jadi perpindahan hak milik juga sah, seperti itu. Sekarang jamaah sekalian, kita beralih ke pembahasan terkait tentang syarat jual beli. Mengulang definisi syarat jual beli, itu ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya, ya, dinilai sah. Dan syarat jual beli, ikhwan wa fillah, telah ditentukan oleh syariat. Jadi artinya, ya, tidak dikarang-karang. Syariat sudah menentukan. Ya. Kata penulis kitab, saya sampaikan kesimpulannya di awal bahwa syarat jual beli adalah penjelasan mengenai rukun jual beli. Nah, sehingga syarat jual beli itu ada 7. Ya. Secara rinci, 2 syarat terkait subjek. Yang pertama, subjek harus pemilik atau wakil. Maksudnya pelaku, penjual itu harus pemilik barang atau dia wakil. Karena kalau misalkan dia bukan pemilik kemudian kok menjual barang, berarti apa? Dia menjual barang yang bukan miliknya. Dan ini terlarang.
Nabi mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Itu nggak boleh. Jangankan bukan pemilik, sudah dimiliki tapi belum diserah terimakan pun belum boleh dijual. Ya, ada seorang misalkan sudah pesan barang lewat marketplace, tapi barang itu belum dikirim, belum sampai. Kemudian dia adakan jual beli dengan konsumennya, maka ini belum boleh jamaah sekalian. Kenapa? Karena barang itu belum diserah terimakan. Atau kalau dia bukan pemilik ya wakil, ya, dengan jadi wakil anaknya. Oh iya, nanti saya jualkan, nanti saya kasih fee. Maka ini juga dibolehkan, karena status wakil itu seperti pemilik. Coba memang harus benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat. Jangan ngomongnya wakil tapi prakteknya bukan wakil. Maka dalam kaidah itu ingat, an ibratu bil haqaiqi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu hakikat dan makna, bukan apa? Lafaz ataupun bangunan kata. Ya. Contoh misalkan dia jadi wakil, berarti satu, ingat dia cuma wakil, bukan pembeli barang. Berarti apa? Tidak boleh DP. Oh, anak jadi wakil, tapi dia bayar ke penjual, bayar ke pemilik. Ya bukan wakil. Berarti dia dengan pemilik barang jual beli akadnya. Jadi kalau wakil itu tidak boleh DP. Sebagian orang ya jadi apa? Reseller. Katanya wakil, tapi apa? Disuruh deposit. Nanti kalau dia pesan diambilkan dari depositnya. Oh, ini bukan wakil namanya. Kenapa? Karena dia bayar barangnya dengan uang pribadi. Berarti bukan wakil. Jadi wakil itu tidak boleh bayar dengan uang pribadinya. Bolehnya dengan uang konsumennya. Dia sampaikan, Pak, sudah saya sampaikan kepada pemiliknya, dan pemiliknya minta DP. Minta. Kalau kemudian dia sudah dia menyerahkan DP, ya kita sampaikan kepada pemilik barang, Pak, ini ada DP dari calon pembeli. Itu nama masalah. Jadi jangan hanya sekedar namanya wakil tapi prakteknya bukan wakil. Ya. Yang pertama, jadi subjek harus pemilik atau wakil. Yang kedua, subjek harus orang yang memiliki kelayakan dalam bertransaksi. Kalau bahasa Arabnya jaizut tasarruf. Berarti bukan orang gila ya, atau bukan orang apa? Yang safih ya. Tidak pandai dalam mengurus harta. Itu enggak boleh. Makanya jual beli dengan anak kecil yang belum rush itu nggak boleh jamaah. Kalau sudah rush atau mungkin sudah tamyiz, maka diperinci nanti. Kalau barang-barang yang remeh misalkan, nggak masalah. Contoh beli apa? Yang kecil-kecil, ikan cupang yang harganya cuma 5.000. Jangan ikan cupang yang harganya 12 juta, nggak boleh jemaah. Karena pernah sempet ya lagi pas viral-viral itu ikan cupang 8 juta jemaah. Sekarang nggak ada harganya. Jadi kalau barang-barang yang kecil boleh, nggak masalah. Makanya sempat ada apa? Viral ya. Bukan fatwa sebenarnya. Dibahas oleh seorang kiai NU. Apa hukumnya penjual cilok di SD menjual ke anak SD? Boleh tidak? Itu dibahas ya, sampai ramai kan. Kenapa? Karena yang beli anak kecil belum balik. Saat tidak jemaah. Karena syaratnya dia harus rush. Ini anak kecil, bahkan kadang anak kelas 2, kelas 3 dia beli.
Sah tidak akadnya. Ya. Makanya kalau ikut kaidah fikihnya, ini bisa tidak sah. Jual barang ke anak SD yang belum balik, yang belum rush, apalagi TK. Ya. Cuma memang ada pembahasan khusus kalau barang-barang yang remeh, kecil, boleh, tidak masalah. Tapi kalau barang-barang yang nilainya besar, itu nggak boleh. Anak kecil SD jual rumah sama, sah tidak? Ya nggak sah. Jual mobil misalkan, ya nggak sah sama sekalian. Itu nggak boleh. Ya. Makanya memang secara fikih pun nggak mungkin, dan memang nggak boleh seperti itu jemaah. Kemudian 4 syarat terkait objek. Jadi barang yang dijual. Pertama, halal manfaat. Halal manfaatnya. Jadi kalau haram manfaatnya berarti tidak boleh. Contohnya apa coba? Jual jasa dukun, promo ya. Yang mau diramal 2 kali gratis 1. Ini nggak boleh jamaah. Kenapa? Jasanya haram. Jasanya haram. Jadi ingat, harus halal manfaatnya. Baik jasa bangunan, tukang bangunan misal, kenapa salah? Yang penting halal. Yang kedua, memungkinkan diserah terimakan. Ya, memungkinkan untuk diserah terimakan. Ya. Maksudnya gini, bisa barangnya langsung atau ia mewakili. Contohnya apa? Tanah, rumah. Kan nggak mungkin rumah, saya bawa ini serahkan ke antum, nggak bisa. Tapi surat-suratnya kemudian dibebaskan untuk menempati. Tapi kalau yang bisa mungkin ya, dibawa, ya silakan dibawa, bawa serahkan. Ya. Jadi kalau misalkan tidak mungkin diserah terimakan, maka tidak sah. Contoh, jual burung lagi terbang, sini, antum kan lagi nyari burung kan, anak mau jual burung, tuh lagi terbang, ada 3, saya jual yang tengah-tengah. Ini nggak boleh jemaah. Kenapa? Karena tidak mungkin diserah terimakan. Jadi barangnya harus mungkin untuk diserah terimakan. Kemudian yang ketiga, jelas kriterianya. Kalau misalkan antum ingin menjual barang tapi belum dimiliki, boleh, tapi dengan cara salam, akad salam. Bagaimana caranya? Caranya dengan menyebutkan kriteria barang. Misal ingin jual sepatu, mereknya A, ukurannya sekian, warnanya sekian. Ya. Kemudian pembeli jelas. Ya. Boleh silakan, tetapi ingat harus apa? Kontan. Ya. Tidak boleh DP. Anak DP dulu, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti jatuh ke dalam larangan jual beli utang dengan utang. Karena penjual belum punya barang, yang beli ngutang, DP dulu, itu termasuk larangan menjual utang dengan utang. Tapi kalau misalkan penjual ngutang karena barangnya belum ada, pembelinya kontan, berarti bukan utang dengan utang. Kenapa? Karena pembelinya kontan. Nah itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau pembelinya ngutang, penjualnya juga ngutang, barangnya belum ada misalkan, ini terlarang. Karena Nabi melarang jual beli utang dengan utang. Karena potensi kurunnya besar, seperti itu. Kemudian satu syarat terkait sikot, yaitu saling rito. Pokoknya intinya gini, yang tepat, baik dengan ucapan saya jual, saya terima, ataupun dengan perbuatan. Yang penting intinya perbuatan itu mengindikasikan atau menjelaskan bahwa mereka itu saling ridho, maka boleh, walaupun tidak ada ucapan. Karena kalau diharuskan dengan ucapan, bagaimana dengan mungkin ada seorang diberikan ujian, nggak bisa ngomong, gimana coba? Berarti tidak bisa jual beli. Sehingga yang tepat itu
baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Yang penting intinya ya, hal tersebut sudah menunjukkan apa? Adanya saling kerituan, maka ketika itu sudah dianggap sah. Ya, sudah dianggap sah seperti itu. Ya. Sekarang jamaah sekalian, yang pertama terkait tentang pelaku akad harus pemilik atau wakil dari pemilik. Seseorang tidak boleh mentransaksikan barang milik orang lain, ya, baik dengan menjual barang milik orang lain ataupun membeli dengan menggunakan uang milik orang lain, nggak boleh. Ya. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tabi ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ya. Ini kisahnya gini, jemaah. Beliau cerita, datang ke Nabi, ya Rasulullah, ya'tini rajul. Ya Rasulullah, datang seorang laki-laki kepadaku, fayuridul minid bai. Dan dia ingin membeli barang dariku. Tapi wahai Nabi, saya belum punya barang. Bolehkah saya langsung adakan akad? Setelah itu baru saya cari barangnya. Ini yang ditanyakan oleh Hakim bin Hizam. Apa jawab Nabi? Ini. La tabi ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Sehingga ini dalil haramnya menjual barang yang bukan miliknya. Nanti turunnya banyak. Ya. Seperti ya tadi ya. Belum ada barangnya tapi sudah menawarkan. Langsung diadakan akad. Ini enggak boleh. Seperti sebagian lembaga-lembaga keuangan yang mereka mengatasnamakan jual beli murabahah tapi caranya keliru. Ketika ada nasabah yang mau beli barang, kemudian apa? Barang itu belum dibeli, tapi sudah mengadakan akad. Oh Pak, nanti harganya sekian ya. Kami ngambil untung sekian. Sudah adakan akad. Ya. Setelah itu baru cari barangnya. Ini nggak boleh. Kenapa? Berarti ketika terjadi akad, barang itu belum ada. Nah, itu larang. Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Maka turunnya lagi apa? Tidak boleh menjual organ tubuh. Nggak boleh kita menjual apa jemaah? Paru-paru. Kenapa? Karena paru-paru bukan milik kita. Milik siapa jemaah? Milik Allah. Itu pula tidak boleh menjual darah. Kenapa? Darah milik Allah. Kalau donor darah tidak masalah, yang penting jangan dijual ya. Kalau dijual nggak boleh. Oh ini saya jual darah 1 liternya 1 juta, 2 liter 2 juta, itu nggak boleh jemaah. Kenapa? Karena darah bukan milik kita. Yang boleh didonorkan. Perkara kemudian dikasih hadiah ya nggak masalah. Karena ini bukan harga barang. Tapi kalau harga barang maka haram. Kenapa? Karena darah bukan milik kita, tetapi milik Allah. Tapi milik Allah. Karena itulah pada asalnya dalam transaksi jual beli hanya ada 2 pihak yang terlibat, penjual dan pembeli. Penjual sebagai pemilik barang dan pembeli sebagai pemilik uang. Sehingga jika ada pihak ketiga yang terlibat dan ingin mendapatkan sebagian keuntungan dari transaksi jual beli tersebut, maka di sana ada 2 pilihan. Karena hukum asalnya 2 orang. Kalau ada pihak ketiga, maka boleh pilihan cuma 2. Boleh tapi pilihannya cuma 2. Yang pertama, mendekat ke salah satu ya, antara penjual atau pembeli, sehingga dia menjadi wakil bagi salah satu dari keduanya. Jika dia mendekat ke penjual, berarti wakil dari penjual. Dan jika dia mendekat ke pembeli, berarti wakil dari pembeli.
Berarti kalau dia wakil, ya, maka dia berhak apa jemaah? Mendapatkan fee, ya. Dan fee itu nanti ya dengan kesepakatan. Misal contoh gini, dari pemilik barang dia katakan, antum jadi wakil anak ya, tolong jualkan barang ini, dari saya harganya 1 juta. Antum ingat jangan dinaikkan. Pokoknya nanti saya kasih fee. Berarti apa? Tidak boleh dinaikkan. Ya. Tugas dia hanya menjualkan, hak dia nanti dapat fee sesuai dengan kesepakatan. Ya. Nah masalah karena jasa itu ada harganya jemaah. Nah masalah. Tawar menawar boleh tidak? Ya sudah, nanti jasanya setiap satu barang itu sekian. Nah masalah. Yang penting sampai sepakat seperti itu. Ini pertama. Atau misalkan gini jemaah sekalian, kata penjual, kata pemilik barang, antum jadi wakil ana, barang ini dari ana 1 juta. Nanti silakan antum jual berapapun, kelebihannya antum ambil. Boleh tidak jemaah? Boleh, tidak masalah. Ya. Mau dijual misalkan 1.100.000, 1.200.000 bebas. Nah sehingga kewajiban dia ketika barang itu laku menyerahkan uang kepada pemilik barang hanya 1 juta. Dan itu sah, tidak masalah. Kembali kepada kesepakatan mereka berdua. Ya. Ini wakilnya, ini wakil. Yang kedua, jamaah sekalian, menjadi penjual kedua. Dalam artian dia membeli terlebih dahulu dari penjual pertama, kemudian dia menjualnya kembali ke pembeli kedua. Ya. Berarti apa? Dia harus beli barang dulu. Setelah beli nanti baru diserah terimakan, setelah itu baru dijual. Jadi gini jemaah. Bedanya dengan wakil, wakil itu lebih fleksibel. Anda menjadi wakil misalkan, menawarkan barang, kemudian ada konsumen yang mau beli. Maka antum silakan adakan akad. Nanti barang itu minta kepada pemilik barang untuk mengirimkan langsung boleh. Tidak harus dikirim ke rumahnya si wakil, nggak harus. Minta saja, ini ada yang beli, tolong ya kirim ke rumahnya si fulan. Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena dia wakil. Sehingga hakikatnya transaksi itu ya sama halnya dengan pemilik. Jadi sah. Tapi kalau misalkan statusnya bukan wakil tapi pembeli, misal, berarti berlaku hukum jual beli. Artinya gini, ketika dia sudah mesen barang, ya, dan memang ini dia pembeli, maka sekedar memesan saja itu belum dibolehkan untuk menjual kembali, belum. Ya. Kewajibannya apa? Bayar uangnya, tunggu barang itu dikirim ke rumahnya. Sesampainya di rumah baru silakan adakan akad. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan barang itu masih di tempat penjual, pemilik atau produsennya, kemudian dia sudah menawarkan barang ke calon konsumennya, setelah itu adakan akad, maka ini tidak dibolehkan, terlarang ya, nggak boleh. Yang boleh adakan akad salam, sebutkan sifat-sifatnya, kemudian minta kontan, atau hanya sekedar mengadakan akad pesan. Oh, siapa yang mau pesan barang? Saya mau jual barang ini, barang itu. Tapi ingat, belum terjadi akad. Sehingga kalau misalkan ada yang mau pesan, tulis saja ada berapa orang. Kalau misalkan dia masih ragu, ini orang mesen serius atau main-main, maka boleh dia meminta uang keseriusan sebagai jaminan, tidak masalah. Untuk dalam artian menenangkan diri misalkan. Oh, ini orang memang serius, tidak masalah. Setelah itu baru dia cari barangnya, setelah itu dibeli, kemudian diserah terimakan. Setelah barang itu sampai, baru dihubungi yang pesan tadi. Misal ada 5 orang, hubungi satu persatu. Ini barang sudah sampai, jenengan jadi beli enggak?
Satu, oh ya saya jadi beli, adakan akad. Setelah itu kirim barangnya. Yang kedua, dihubungi, oh ternyata dia tidak jadi beli, ya sudah jangan marah-marah. Kenapa? Karena memang belum terjadi akad. Yang ketiga jadi beli, keempat, kelima jadi beli, alhamdulillah. Berarti rugi satu, bukan rugi sebenarnya, kan bisa dijual ke yang lainnya, tidak masalah. Ya. Nah, ini baru boleh. Ya. Tapi kalau misalkan barang itu belum diserah terimakan kemudian sudah dijual ke pihak yang lain, maka ketika itu dia melanggar tadi larangan Nabi. Tapi larangan hadis yang lainnya, tidak boleh kita menjual barang kecuali setelah diserah terimakan, seperti itu. Sebagai contoh, terjadi transaksi jual beli rumah antara developer dengan konsumen Pak Rudi. Lalu ada Bank A yang ingin terlibat dalam transaksi, dan tentu saja Bank A ingin mendapatkan margin. Jika bentuk akadnya developer menjual rumah ke konsumen, lalu pihak bank yang menutupi pembayaran rumah, maka bank tidak berhak mendapatkan keuntungan. Karena yang dilakukan Bank A adalah memberikan utang, sementara utang yang menghasilkan keuntungan statusnya riba. Ada gambaran? Jadi gini, kan gini, contoh misalkan ada developer, kemudian konsumennya Pak Rudi, ya, konsumen Pak Rudi, mereka sudah akad jual beli rumah, jelas, Pak, saya pesan ini ya, yang misalkan komplek nomor ini misal sekian, sudah terjadi akad, baru apa DP, Pak Rudi sudah DP ke developer, kemudian bank masuk, oh Pak, jenengan sudah beli rumahnya. Oh iya. Oh gimana nanti kalau saya lunasi, nanti jenengan nyicil ke anak. Ya. Boleh tidak jemaah? Ya. Berarti gini, rumah itu hakikatnya sudah milik siapa? Milik siapa? Pak Rudi, saya. Ya. Jadi ketika developer jual beli atau melakukan akad dengan Pak Rudi, itu sudah sah. Karena sekedar DP itu barang sudah berpindah, sudah milik Pak Rudi. Jadi ketika bank itu masuk menawarkan kepada Pak Rudi untuk apa? Dibayarin lunas, kemudian disuruh nyicil per bulannya misalkan. Berarti hakikatnya apa? Bank itu ke Pak Rudi hakikatnya apa? Ngutangi uang. Oh Pak, kan masih kurang sekian, saya lunasi ya. Berarti apa? Ngutangi. Boleh tidak ngutangi? Ngutangi boleh tidak? Boleh. Yang jadi masalah apa? Diambil untung. Misal contoh, rumah itu harganya 100 juta. Pak Rudi sudah bayar 20 juta. Berarti kurangnya berapa? Berapa? 80 juta. Bank nutupin 80 juta. Berarti kewajiban Pak Rudi bayar ke bank berapa? 80 juta harusnya. Cuma bank nggak mau rugi. Ya sudah Pak, sudah saya lunasi 80 juta, tapi ingat ya, nanti dicicil sampai 150 juta. Jadi dapat untung berapa jemaah? 70 juta. Inilah ribanya. Jadi kalau sekedar ngutangi boleh, yang jadi masalah ada tadi untungnya. Dan hutang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Fudullah bin Ubaid mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat itulah riba. Itu riba. Maka antum nasihati banknya, Pak jenengan ingin dapat pahala enggak sih? Enggak masalah, jenengan silakan dilunasi, tapi jangan cari untung ya. Jenengan dapat pahala nanti di akhirat. Ya, kalau banknya mau enggak masalah, tapi kalau kemudian naikkan dengan alasan ini untungnya, maka itu riba hakikatnya. Sudah riba plus ditambah lagi apa jam?
Kalau terlambat, denda lagi. Jadi berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Yang itu nggak boleh. Ya. Sebenarnya bank bisa melakukan akad murabahah, bisa jemaah. Cuma harus dengan murabahah syar'i. Ya, ketika misalkan Pak Ruti ingin beli rumah, dia datang ke bank, ya, menyampaikan atau mengutarakan keinginannya ingin beli rumah. Ya. Setelah diutarakan, kemudian silakan bank cari rumahnya sesuai dengan yang diarahkan. Nah itu beli, lunasi, ya. Misalkan dia belinya 100 juta, kemudian dijual kepada Pak Rudi 150 juta, tidak masalah. Dengan cara kredit misalkan boleh, tapi ingat, jangan ada denda keterlambatan. Ya. Cuma masalahnya, ya bank nggak mau jemaah. Memang sistemnya bukan sistem Islam. Ya. Sistem apa jemaah? Sistem apa? Yahudi. Riba kan Yahudi jemaah sekalian. Ya. Jadi kita itu sedikit demi sedikit diarahkan untuk ikut apa? Sistemnya Yahudi jemaah. Banyak di antara kaum muslimin ternyata ya mau saja. Wa'iyatubillah jemaah. Ya. Dan memang di sistem kita pun tidak membolehkan bank itu melakukan apa? Bisnis real. Itu nggak boleh. Ya. Takut apa? Rugi. Takut rugi. Jadi bank konvensional itu tidak mau rugi ya, Pak. Pengennya untung terus. Ya. Ya jual beli apa? Uang ya. Nggak ada ruginya. Tapi hati-hati, dunia untung terus. Akhirat ditunggu. Akhirat siap menunggu, hati-hati. Dibangkitkan perutnya menggelembung. Nah itu hukumannya coba. Bahkan terkadang di antara mereka itu azabnya di dunia. Keluarganya sakit, anak-anaknya sakit. Ya. Bahkan yang terjadi pegawai seperti itu, tuanya sengsara ya. Sakit satu persatu apa? Silih berganti. Stroke sudah sedikit sembuh, muncul lagi apa? Diabetes sedikit sembuh, apalagi rematik. Ini orang seperti ini jamaah, karena dulu ketika kerja mendolimi banyak orang, dan yang didolimi siapa jamaah? Orang-orang nggak mampu. Kalau judi itu umum, kadang yang didolimi orang miskin, kadang juga orang kaya. Tapi kalau riba itu yang didolimi siapa jamaah? Orang yang butuh, orang lagi butuh uang, pinjam uang malah apa jamaah? Diambil manfaatnya. Makanya dolim jamaah sekalian. Tapi mereka dengan bangganya setiap pagi pakai jas, pakai mobil, ya, nggak merasa berdosa. Hati-hati jamaah. Ya. Jadi jika bentuk akadnya developer menjual rumah ke konsumen, lalu pihak bank yang menutupi pembayaran rumah, maka bank tidak berhak mendapatkan keuntungan, karena yang dilakukan bank A adalah memberi utang, sementara utang yang menghasilkan keuntungan statusnya riba. Agar penghasilan bank menjadi halal, ya, agar penghasilan bank A menjadi halal, maka yang bisa dilakukan bank hanya dua kemungkinan. Yang pertama, menjadi agen properti dari developer, sehingga bank menjadi wakil developer dan berhak mendapatkan fee dari hasil penjualan ke konsumen. Meskipun hal ini mustahil dilakukan oleh bank, sebab lembaga keuangan seperti bank tidak mungkin menjadi tim marketing developer, nggak mungkin. Yang kedua, bank menjadi penjual kedua. Skema yang dilakukan bank adalah membeli rumah dari developer secara tunai. Setelah diterima, bank menjual rumah itu ke Pak Rudi secara kredit dengan margin tertentu. Skema kedua ini yang lebih mungkin dilakukan. Dan ini merupakan solusi yang kami berikan untuk bank syariah yang ingin praktek murabahah secara syar'i. Silakan. Ya, cuma ini pun kadang-kadang ya masih diakal-akali. Sebenarnya sudah ada solusi. Ya. Tapi ya tadi ya, biar tidak rugi akhirnya ada denda dan sebagainya. Jadi kalau mau murni sulit jamaah. Sebenarnya mudah.
Kalau khawatir rugi kan nanti ada syarat. Berikan syarat saja, nanti kalau misalkan 3 kali tidak bisa ngansur, bank minta diizinkan untuk menjualkan barangnya, kan selesai. Nggak perlu kemudian nanti ada denda, nggak perlu. Karena syariat kita itu sudah memberikan solusi ya, nah, tinggal kita mau atau tidaknya itu saja, seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian. Adapun terkait jual beli huduri, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Monggo kepada ikhwan yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan, Ustadz mau tanya soal larangan jual beli di masjid. Kalau semisal ada contoh 2 kasus ya Ustadz ya, kita datang istirahat ke masjid, ternyata ada juga penjual ya suatu buah atau semisalnya istirahat juga di masjid. Lah kita ingin beli gitu, apakah itu termasuk dalam larangan itu? Terus kasus kedua, kalau semisal kita ada WhatsApp atau pesan apa dari pelanggan yang ternyata kita akhirnya terjadi deal pas kita istirahat di masjid, itu apakah itu termasuk larangan juga? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, Rasulullah SAW beliau melarang untuk mengadakan akad jual beli di masjid. Bahkan beliau mengatakan, man ra'aita, barang siapa yang melihat seseorang melakukan akad jual beli di masjid, maka doakan agar apa? Jangan dapat untung. Berarti doanya agar rugi al-kamakon. Ya. Sehingga para ulama kita ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan hadis ini melarang atau terdapat larangan untuk melakukan akad jual beli di masjid. Ingat, untuk melakukan akad jual beli. Berarti apa? Pertama yang dilarang akad. Akad itu berarti apa? Ijab qabul. Saya jual, saya terima. Atau mungkin dengan isyarat, nama masalah. Pokoknya ada istilahnya apa namanya? Ada akad. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Jadi dealnya akad itu yang dilarang. Ya, transaksinya. Yang kedua, di masjid. Berarti harus tahu bagian masjidnya mana. Jelas? Maka bagian masjid itu gini. Ini lebih gampang. Memang ada banyak tafsiran. Ya, pendapat yang paling mudah gini. Kalau suatu masjid ada pagar, jelas, maka yang di dalam pagar itu masuk bagian masjid. Berarti melakukan akad di dalam pagar masjid, maka masuk larangan hadis, jelas. Ya. Tapi kalau pagarnya tidak ada pagarnya, maka patokannya atap masjid, jelas. Di bawah atap masjid itu bagian dari masjid, yang tidak maka tidak. Berarti sudah jelas ya akadnya. Yang kedua di masjid, yang di mana di situ berlaku hukum-hukum masjid, jelas. Ada syariat sholat tahiyyatul masjid, ya. Kemudian tidak boleh buang kotoran di situ misalkan. Berarti kalau di WC boleh tidak? Boleh. Di kamar takmir boleh tidak? Nah, dilihat nanti kamar takmir ada pembahasan tersendiri. Apakah kamar takmir itu bagian dari masjid atau ruang tersendiri? Itu dibedakan. Kalau misalkan masuk keluarnya lewat masjid, itu masuk bagian masjid. Tapi kalau pintu masuk pintu keluarnya sendiri, nanti kembali kepada niat yang bangun. Dulu bangunnya itu memang khusus untuk imam. Berarti bukan bagian dari masjid. Berarti di situ boleh. Ya. Sehingga kalau memang bentuknya akad dan itu di masjid baik di teras, maka
diharamkan menurut sebagian para ulama. Adapun menurut jumhur ulama makruh. Jelas? Ya. Tapi baik yang mengatakan makruh ataupun haram, mereka mengatakan jual belinya sah. Jual belinya apa? Sah. Tapi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan haram, berarti dia berdosa. Kalau ikut pendapat yang mengatakan makruh, tidak berdosa, cuma dibenci dan khawatir nggak ada berkahnya, seperti itu. Nah, jadi ingat akadnya. Kalau bukan akadnya boleh tidak? Contoh misalkan akadnya di luar masjid, kemudian nganter barangnya di masjid, boleh tidak? Boleh. Antum misalkan pesan makan apa di luar, ya, kemudian Gojek nyerahkannya di masjid, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena nyerahkan makanan, bukan akad. Itu penting. Makanya pernah saya sampaikan gini, pasang iklan di masjid boleh tidak? Itu akad bukan? Bukan akad. Berarti masuk larangan hadis? Gak masuk. Tapi dilarang tidak? Tetap dilarang. Kenapa? Karena masjid dibuat bukan untuk pasang iklan. Itu menyibukkan hadis dzikir, nggak boleh. Tapi bukan karena larangan melakukan transaksi akad jual beli. Ya. Kalaupun seandainya misalkan dimasukkan ke hadis tadi, ya, mungkin larangannya apa? Sad dan lidari'ah. Karena potensi kalau pintu ini dibuka, khawatir akan menjerumuskan orang melakukan akad di masjid. Pasang iklan kan boleh. Wah, akhirnya orang bergampang-gampangan. Ya. Tapi memang kalau secara hukum larangannya bukan karena hadis ini. Kalaupun iya, itu babnya untuk menutup pintu keburukan. Tapi kalau dalam artian secara fungsi masjid, ya jelas itu pertentangan, sehingga tidak dibolehkan karena bisa menyibukkan orang dari apa? Ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Kalau misal kita sama klien ada, iya sahih. Baik misalkan apa namanya, dia penjual ataupun mungkin driver, ya, pas lagi nongkrong kemudian masuk dipesan, maka oke-nya itu nggak boleh. Oke, berarti itu akad sudah, itu nggak boleh. Jadi kalau mau oke, keluar dulu masjid, keluar oke, setelah itu masuk lagi. Seperti itu. Ustaz, tapi kalau misalkan tadi saya mesen, ternyata pas sholat baru di oke sama pemilik barangnya, gimana sih? Ya jawabannya kita nggak tahu, dimaafkan. Seperti itu. Nah, sehingga intinya memang akadnya jangan di masjid. Ya. Tapi kalau di luar maka tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Transaksi tadi jamaah memang bertingkat-tingkat. Sebenarnya gini, kalau antara tadi konsumen dengan toko dan barangnya tidak ada, kalau hanya mesen nggak masalah karena belum ada akad. Jelas? Belum ada akad. Menjadi masalah sudah akad. Oh iya, saya beli ya, saya DP. Kalau DP berarti sudah beli. Jelas? Ternyata barangnya nggak ada. Nah, ini masalah nanti. Cuma gini, barang nggak adanya, ya, apakah pihak toko itu wakil dari distributor atau wakil dari importirnya? Nah, itu penting. Kalau misalkan dia wakil, boleh, tidak masalah.
Contoh gini, antum ketika mau beli motor atau mobil ini, belinya di mobil Toyota misalkan di Nasmoko, inden, boleh tidak Jamaah? Inden Jamaah. Pesan sekarang DP sekian, nanti dikirim 3 bulan, boleh tidak? Barangnya belum ada. Maka jawabannya gini, Nasmoko itu dealer resmi Toyota tidak? Iya. Kalau resmi berarti dia wakil. Kalau wakil berarti boleh tidak? Boleh, nama masalah. Yang nggak boleh itu bukan Nasmoko, ada pegawainya. Oh, anak beli kantum ya, inden ya. Akhirnya dia beli lagi ke Nasmoko. Ini dilarang karena dia bukan wakil. Kalau Nasmoko itu resmi, maka boleh, nama masalah. Makanya tadi pemilik toko itu benar tidak dia dalam artian distributor resmi dari perusahaan yang di Cina-nya tadi, itu penting. Kalau dia wakilnya, pokoknya ada perusahaan di Cina kemudian ada toko di Indonesia, itu wakilnya memang benar murni, itu tidak masalah. Tapi ini memang harus dijelaskan perkaranya seperti itu, apakah wakil atau tidak, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pun tadi ya, kalau wakil benar nggak dia bayar uang pakai uang pribadi, itu jadi masalah nanti. Kalau bayar pakai uang pribadi ya berarti jual beli nanti, itu juga butuh diteliti seperti itu. Jelas? Bagaimana hukumnya anak yang diajarkan berjualan di sekolah atau ada market day, anak-anak yang menjual dan anak-anak yang membeli, Ustaz? Kalau tadi barang-barang yang remeh tidak masalah. Nah, ini di sini ada pembahasannya. Hukum bertransaksi dengan anak kecil. Nanti ada Jamaah. Jadi kalau barang-barang yang kecil ataupun remeh, ini ada ya. Itu tidak masalah kalau kecil, tapi kalau besar maka tidak dibolehkan. Dan insya Allah nanti akan dibahas pas temanya. Jadi artinya kalau ringkasnya gini, kalau barang-barang kecil boleh, tapi kalau barang-barang yang nilainya besar maka tidak boleh, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.